Sementara itu, ahli filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Rakabuming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan Presiden atas kepentingan paslon tertentu. Dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Pajajaran Didin Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada, Yang Mulia. Akan disampaikan oleh rekan yang di belakang. Silakan.
Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Ahli filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Rakabuming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan Presiden atas kepentingan paslon tertentu. Dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri,
Itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyebutkan saksi-saksi yang dihadirkan hanya saksi yang mendengar. Beberapa keterangan saksi tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara. Selain itu, tim kuasa hukum juga menyebutkan pelanggaran terstruktur sistematis yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang hanya mendengar atau diauditu dan melihat, bukan melihat. Jadi saksi yang mendengar. Dan kemudian hanya 1-2 saksi yang menyatakan melihat secara langsung. Tapi yang lain hanya mendengar. Kemudian ada 1 saksi yang sangat viral selama ini, seorang Ibu Indah namanya, saksi itu, yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut. Dan setelah kita dalami, kita tanya siapa aparat tersebut, nama siapa, tapi hanya dikatakan, hanya memperkirakan bahwa orang itu mengaku sebagai pasukan pengamanan presiden. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan itu sebagai pasukan pengamanan presiden. Jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, khususnya dalam hal ini pemohon 2. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonannya. Jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi secara. Kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematik, masif, dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Pasif itu kalau di pilkada itu setengah dari kecamatan yang ada di kabupaten kota. Kalau terjadi itu, maka terbukti ada pelanggaran secara TSM. Tapi dalam kasus Pilpres, daerah pemilihannya kan 38 provinsi. Sementara yang terjadi ini, tadi di satu desa di Kabupaten Pandeglang, di satu tempat di Gunung Kidul, di satu tempat di mana tadi Jawa yang ibu-ibu itu? Gunung Kidul. Nah, jadi sebenarnya kalaupun itu ada, sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran secara terstruktur, sistematik dan masif. Saksi tim Ganjar Mahfud Mukti Ahmad menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta Kepala Desa di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. Pejabat daerah dan ASN diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda diiringi musik yang menyuarakan 02 paling pas. Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Labuan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat
di mana ASN, kepala desa seluruhnya. Dan pemirsa, demikian breaking news sidang sengketa Pilpres 2024. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.